Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Hoir ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, dalam hari ini tentang simpangan rata-rata atau disebut juga dengan deviasi rata-rata. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung ya. Kemudian kegunaan dari simpangan rata-rata itu sendiri apa? Kegunaan dari simpangan rata-rata adalah untuk melihat seberapa besar nilai penyimpangan dari setiap dari nilai-nilai dari suatu data dibandingkan dengan rataan hitungnya ya. Ingat, rata-rata atau rataan hitung dulu kalau data tunggal itu cara mencarinya adalah jumlah dari semua nilai. Jadi semua nilai dijumlahkan satu persatu, kemudian dibagi dengan banyaknya data, atau bisa juga dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Itu adalah rata-rata. Kemudian ada dua jenis simpangan rata-rata yang akan kita pelajari. Yang pertama simpangan rata-rata data tunggal, yang kedua nanti adalah simpangan rata-rata data bergolong. Untuk simpangan rata-rata data tunggal, ini ada rumus ya. Rumus ini saya ambil dari buku matematika yang ditulis oleh Nugroho Sudiarto dan Maryanto, yang diterbitkan tahun 2008 oleh Pusat Perbukuan Nasional. Rumusnya kalau simpangan rata-rata data tunggal, SR itu adalah simpangan rata-rata sama dengan 1/n. N-nya adalah kalau di situ disebut ukuran data, atau bisa juga banyak data ya. Contoh, di contoh soal ini datanya ada 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Jadi ada 7 ya. Nah, karena ada 7 maka N-nya di situ adalah 7. Jadi N itu bisa juga disebut banyak data, bukan jumlah data ya. Kalau jumlah data kan dijumlahkan. Seperti itu mencari rata-rata. Jadi awalnya kita mencari rata-rata dulu. Di situ disimbolkan dengan X, kemudian ada tanda strip di atasnya. Biasa disebut sebagai X bar ya, atau X rata-rata, X bar ya. Nah, X bar itu kalau yang atas adalah jumlah data. Jadi data yang ada dijumlahkan. Jumlah data, bedakan antara jumlah data dengan banyak data. Kalau yang atas 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 tambah 10 tambah 5 itu disebut dengan jumlah data, penjumlahan. Hasilnya 49. Dibagi dengan banyak data. Banyak data berarti ada 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5, ada 7. Itu banyak data. Jadi rata-ratanya dulu sudah kita pelajari. Berarti jumlah data dibagi banyak data, 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. Oke, berarti sudah paham teman-teman ya untuk mencari rata-rata dan mencari N-nya. Kemudian simpangan rata-rata data tunggal, tadi rumusnya adalah 1/n dikali sigma. Ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Sigma itu adalah nama lain dari penjumlahan atau akumulasi ya. Kemudian sigma dari apa? Dari harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, XI di sini beda dengan XI pada data kelompok. Kalau XI pada data tunggal, XI-nya adalah data ke I. Dari data X1 sampai Xn. Jadi misal data ke-1, data kedua, kalau di contoh soal itu berarti dari data ke-1 sampai data ke-7. Nah, beda kalau di data berkelompok. Kalau data berkelompok, XI-nya yang dimaksud adalah nilai tengah ya. Jadi kalau data kelompok, XI-nya itu adalah nilai tengah. Kalau data tunggal, XI-nya adalah
data KI ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan harga mutlak itu ada tanda bukan kurung ya, bukan kurung, tapi ada seperti tanda garis di sebelum XI dan setelah X bar, itu disebut sebagai harga mutlak. Kenapa harga mutlak? Jadi dulu kelas 10 sudah pernah belajar tentang harga mutlak. Jadi kalau yang ada harga mutlak, maka nanti hasil dari harga mutlak adalah selalu positif. Misalnya yang di dalam harga mutlak 7 ya 7, yang di dalam harga mutlak negatif 7 ya nanti hasilnya menjadi 7. Nah, kemudian contoh soalnya seperti itu. Langkah pertama cari dulu rata-rata atau X bar. Jumlah data dibagi dengan banyak data, di situ jumlahnya 49 dibagi 7 hasilnya 7. Kemudian mencari simpangan rata-ratanya adalah 1/7 dikali dalam kurung sigma. Ingat tadi sigma adalah jumlah, berarti jumlah dari XI data pertama. Data pertamanya 7 dikurangi rata-ratanya 7, berarti hasilnya 0. Data keduanya 6 dikurangi 7, hasilnya sebenarnya negatif 1, tapi karena ada harga mutlak maka nanti hasilnya menjadi positif 1. Kita lihat lagi, 8 dikurangi 7, hasilnya adalah 1, jadi tetap 1. 7 dikurangi 7, 0. 6 dikurangi 7, hasilnya harusnya negatif 1 ya. Tapi karena ada harga mutlak, kita lihat berubah menjadi positif. Kemudian tadi 1/7-nya tetap, kemudian penjumlahan dari harga mutlak XI min X bar ya. Data KI dikurangi rata-rata, tadi jumlahnya 8, 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 tambah 2 hasilnya 8. 8 dibagi 7 sama dengan 1/7 ya. 8/7 adalah pecahan biasa, 1/7 adalah pecahan campuran. Nah, demikian tadi simpangan rata-rata data tunggal. Kemudian bagaimana kalau menentukan simpangan rata-rata data bergolong? Nah, simpangan rata-rata data bergolong rumusnya sebenarnya mirip. Coba kita lihat teman-teman ya. Kalau simpangan rata-rata data tunggal itu rumusnya 1/n. Ya. N-nya adalah banyak data. Sedangkan kalau simpangan rata-rata data bergolong, rumusnya yang bawah, yang atas dulu ya. Yang atas lihat simpangan data tunggal, dia tidak ada dikalikan frekuensi, tapi kalau yang data bergolong dia dikali frekuensi. Jadi sigma Fi dikalikan dengan harga mutlak Xi dikurangi X bar. Ingat di sini Xi-nya adalah nilai tengah ya, bukan data KI, tapi nilai tengah. Dibagi dengan sigma atau jumlah dari frekuensi. Biar lebih jelas kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Contohnya pada soalnya itu ada tabelnya, hanya ada nilai dan frekuensi saja. Nah, untuk awal kita cari dulu titik tengah atau nilai tengah ya, disimbolkan dengan XI. Bagaimana mencari nilai tengah? Ingat dulu mencari nilai tengah adalah batas bawah ditambahkan batas atas dibagi 2. Jadi pada yang baris pertama 141 ditambah 145 hasilnya berarti 286 ya teman-teman ya, dibagi 2 hasilnya XI-nya berarti 143. Kemudian data kedua, baris kedua 146 ditambah 150 berarti jumlahnya adalah 296 ya teman-teman ya, dibagi 2 berarti hasilnya 148. Demikian seterusnya, bisa insya Allah ya mencari nilai tengahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari Fi dikali Xi. Jadi nilai tengah dikalikan dengan frekuensi atau dibalik, frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 2 dikali baris pertama, 2 dikali 143 hasilnya 286. Kemudian
4 dikali 148 hasilnya 592 dan seterusnya ke bawah bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk kolom selanjutnya itu adalah harga mutlak XI dikurangi X bar. Kita belum bisa mengerjakan langsung. Nah, kita harus mencari dulu berapa X barnya atau rata-ratanya. Nah, rata-ratanya dulu ada dua macam cara ya, dengan cara langsung atau dengan rataan sementara. Nah, disarankan biar cepat itu menggunakan langsung aja, bukan dengan rataan sementara. Kita lihat bagaimana mencari rata-ratanya ya teman-teman. X bar berarti sigma FI kali XI atau jumlah dari FI kali XI dibagi dengan sigma atau jumlah FI. Kita lihat teman-teman tadi FI kali XI setelah dijumlahkan pada kolom FI kali XI ya teman-teman. Lihat jumlahnya adalah 6.300. Dibagi jumlah frekuensinya adalah 40. Hasilnya 157,5. Nah, 157,5 itu adalah X barnya atau rata-rata. Nah, kalau sudah tahu rata-rata, maka kita bisa melanjutkan mencari XI dikurangi X bar harga mutlak ya teman-teman ya. Nah, pada baris pertama kita lihat teman-teman ya, 286 dikurangi 157,5 hasilnya adalah 14,5. Baris kedua, maaf teman-teman, saya salah, saya ulang dulu. Baris pertama berarti adalah 143 dikurangi 157,5. Seharusnya hasilnya adalah negatif teman-teman ya, negatif 14,5. Tapi karena ada harga mutlak maka dia berubah menjadi positif 14,5. Selanjutnya baris kedua, 148 dikurangi 157,5. Hasilnya seharusnya adalah negatif 9,5, tapi karena ada harga mutlak menjadi positif. Demikian seterusnya. Nah, setelah ada tabel itu, harga mutlak XI dikurangi X bar, maka dilanjut ke tabel selanjutnya, tabel paling kanan ya teman-teman ya. Tabel paling kanan FI dikali harga mutlak XI min X bar. Nah, maksudnya apa? Berarti perkalian frekuensi dengan tabel yang sebelumnya, yang 2 dari kanan ya. Jadi FI baris pertama 2 dikali 14,5 hasilnya 29. Baris kedua FI-nya 4, frekuensinya 4 dikali 9,5 hasilnya 38. Seterusnya dicari sampai baris sampai baris terakhir. Kemudian dicari jumlahnya adalah 260. Nah, kemudian cara mencari simpangan rata-ratanya tinggal hasil penjumlahan baris terakhir 260 ya dibagi dengan jumlah frekuensi yang kolom kedua ya 40, berarti hasilnya 5,15 ya. Nah, itu tadi adalah cara mencari simpangan rata-rata data bergolong atau data berkelompok. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham belum? Kalau ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Ya, sampai sini dulu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.